1, 2, 3, action! Selamat datang di Jelambar TV, sumber informasi terpercaya untuk Anda. Warga RW 02 Jelambar antusias mengikuti sosialisasi pilah sampah dan pembuatan kompos bersama kader PKK Kelurahan Jelambar. Dalam sosialisasi ini, warga mendapat edukasi pentingnya memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah. Lengkapnya simak laporannya berikut ini. Jelambar, oh Jelambar, tempat kita tinggal dan bersyukur. Bersama kita bangun benar, buat masa depan yang makmur. Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dista, RW Jelambar. Kali ini kita sedang berada di RT 2 RW 2 Kelurahan Jelambar dengan Pak siapa, Pak? Supardi. Pak Supardi. Kita akan melaksanakan pengolahan sampah limbah rumah tangga. Kita lihat keseruannya, guys. Eh, Di tengah upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, warga RW 02 Kelurahan Jelambar tampak antusias mengikuti sosialisasi pilah sampah dan pembuatan kompos. Kegiatan yang digelar kader PKK Kelurahan Jelambar di Jalan Hadiah Utama 3C ini diikuti sekitar 25 warga dari berbagai kalangan. Dalam sosialisasi tersebut, warga diberikan edukasi pentingnya memilah sampah sejak dari rumah. Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering dapat diolah menjadi kompos yang bermanfaat bagi tanaman. Sementara sampah anorganik seperti plastik dan kaca dapat dipilah untuk didaur ulang maupun disalurkan ke bank sampah. Lurah Jelambar Pradista Magdala Putra menyampaikan bahwa kebiasaan kecil seperti memilah sampah dapat memberikan dampak besar bagi kebersihan lingkungan apabila dilakukan bersama-sama. Halo Pak Supardi. ya, Pak Supardi, Ketua RT 2 RW 2 Kelurahan Jelambar ya, Pak ya? betul. Ya. Ini kita mau ada kegiatan apa nih, Pak? Hari ini nih, Pak. Nah, ini pengolahan limbah rumah tangga. Pengolahan limbah rumah tangga ya, Pak? Betul. Nah, ini ada bahan-bahannya nih apa aja nih, Pak, kalau boleh tahu nih. Ini isinya apa nih, Pak? Nah, ini isinya adalah bakteri pengurai. Bakteri pengurai. Ya. Kan? Ini bakteri pengurai. Ini kalau ini Nah, ini adalah biangnya. Ah. E4 yang warna biru ini adalah bakteri pengurai tinja dan limbah organik. limbah organik. Ya. Kalau ini E4 ya. Kalau ini apa nih, Pak? Ini adalah molase pepes tebu untuk makanannya bakteri. Jadi kalau kita mau memperbanyak bakteri ini, tinggal kasih makan ini. Gitu. Oke. Ini Pak Supardi ini merupakan warga apa tuh? Ketua RT 2 RW 2 yang mengembangkan sampah limbah rumah tangga untuk bisa dijadikan kompos ya, Pak ya? Betul. Nah, coba kita mau lihat tuh, Pak, cara kerjanya gimana, Pak? Coba, Pak. Ya, baik ya. Siap. Jadi ini untuk E4-nya kita bisa beli online. Nah, harga kisaran kurang lebih 30.000 sampai 40.000. Nah, ini molase murah ya, sebanyak botol besar ini kurang lebih 10.000. Dan kita bisa, kalau tidak ada, kita bisa menggunakan gula aren. Nah, Gula aren ya. ya Oke. gula aren ya, begitu ya. Oke, nah ini Oke. kita mau demoin gimana nih, Pak? Caranya demo, Oke, Pak? baik ya. Ini kita demokan. Demokan Ya, kita ini buat penyemprotannya. penyemprotan ya, Pak ya. Ya. Nah, ini E4, E4 ya. ah. Ya, baunya seperti mau cium, Pak. Oh, jam gimana? Nah, Oh iya, nggak bau kan? kayak bawa obat ya? Obat ya, jadi seperti ya rasa pahit sedikit ya. Iya, Pokoknya kita bisa tuang ya sedikit tuang sedikit. ya, atau ya 2 tutup botol sih, Dua sudah tutup botol, cukup. oke. Ya untuk 2 liter. 2 gitu. tutup botol untuk 2 liter. Ya, 1. ya 1. Jadi kalau mau cepat jadi, semakin banyak bakteri, semakin cepat jadi sebetulnya. Semakin kuat.
pengurainya. Nah, 3 lah. 3 ya. Oke. Nah, Ya. gitu. Habis itu masuk Kemudian ya, ini adalah molase molase, ya. Jadi kita sebetulnya mengembangkan biakannya bisa pakai drum. drum. Ya, udah jadi Heeh. ya, bisa kita langsung pakai, tidak usah kita campur-campur lagi seperti ini. Campur lagi. Oke. Betul. Jadi kalau ini pun langsung pakai baterinya juga bisa, cuma baterinya kurang banyak. Jadi intinya semakin banyak bakteri semakin banyak cepat terurai. Logikanya bakteri semakin banyak yang makannya cepat Iya, gitu kan. Ya. Kita bisa campur ya. Ya seperti molase. Perbandingannya Ya, sedikit juga nggak apa-apa. sedikit aja ya Pak. Ya. Mau cium, Pak? Gimana? Kayak Oh, kecap kayak manis ya? Kayak ini, kayak madu. Madu, ya mirip madu, betul, memang mirip madu. Ya, mirip madu. Nah, kita kasih air. Air. Nah, airnya Ini mana boleh air? Lalu cut dulu berarti ya. Udah jadi Pak semprotannya ya Pak? Udah, Tadi ya. Campuran Jadi dari kita E4 tinggal- dan molase ya Pak? Ya, Sama tinggal- air tadi. Betul. Nah ini apa nih Pak? Nih Pak. Kalau ini apa sih nih? Nah, ini adalah bekas sampah dari penjual buah. Bekas Buah. sampah dari penjual buah. Di sini emang Iya. ada bekas dari sampah penjual buah apa namanya Pak? Buah nanas, ya, Nanas ya? macam-macam aja ya. Nanas bisa. Oh Dari nanas. ya. Iya. Jadi Bapak minta nih, Minta. daripada dibuang ya kan? Ya, Habis itu Bapak minta, terus habis itu Bapak tumpuk di sini ya. ya tumbuh. Nah, terus habis itu udah didiemin berapa lama nih Pak? Ini baru seminggu ini. Oh baru seminggu ya Pak. Ya. Aturan kalau normalnya kalau buat jadi kompos berapa? 2 bulan. 2 bulan sampai 3 bulan. 2 bulan sampai 3 bulan ya Pak. Ya. Sekarang nih Ya, kita mau memberikan kompos yang sudah jadi ke tanaman kita. oke siap. Ya, Kita mau lihat ya Pak. Ya, Caranya betul. gimana nih Pak? Ya. Kompos yang udah jadi langsung kita pergunakan ke tanaman-tanamannya. Iya, betul. Subur nanti tanahnya. Jadi ini nggak pakai pupuk kimia lagi, Pak. Oh nggak pakai pupuk kimia ya Pak? Iya, Pupuk alami dari bahan organik ya Pak? betul. Oke. Ya, saya nggak pernah pakai pupuk kimia lagi. Oh nggak. Dan tanaman kita subur. Jadi subur ya Pak? Subur Ini tanpa pupuk kimia ya Pak? tanpa Tanpa pupuk pupuk kimia. kimia. Dari kecil jadi gede nih guys. Tuh Ya, tanamannya guys. Jadi subur, memang ini benar-benar lah. peranan daripada pupuk organik nih benar-benar manjur guys. Gitu, Ya. guys. Anda mau coba di rumah? Oke. Pak Supardi, ini Pak Supardi di RT 2 RW 2 urban farming juga ya Pak? Iya, betul, Pak. Oh, urban farming. Ini apa aja nih Pak? Bisa dijelasin nih Pak nih Pak? Ini adalah greenhouse kecil untuk hidroponik. Hidroponik ya Tanam Pak? sayur-sayuran. Tanam sayur-sayuran. Ini sayur apa nih Pak kalau boleh tahu nih Pak? Ini sawi, Sawi. ya. Ya, sawi aja. Sawi aja ya Pak? Ya. Wah, sawi, kalau ini apa nih Pak? Tanamannya banyak juga nih ini Pak. Ini jambu air. Jambu air. Terus Ya. mana apa lagi Pak? Jambu Ini- air, anggur. Anggur nih Pak ya? Anggur. Oh, Anggur. ini anggur Ya, ya. cuma sedang tidak berbuah. Lagi belum berbuah nih guys. Ya, Baru berbunga. baru berbunga. Nanti kalau udah berbunga baru berbuah ya Pak? Ya. Wah. gitu. Berapa lama nih Pak nunggunya Pak? Anggur 3 bulan sampai 4 bulan. 3 bulan Pak, sampai 4 bulan ntar kita kesini lagi guys. Kita minta anggurnya guys. Iya. Terus habis itu ini Pak Supardi. Ini yang tadi yang apa tuh namanya? Semua yang urban farming yang Pak Supardi lakukan nih tadi pupuknya itu berdasarkan pupuk kompos yang tadi dibikin Betul, itu ya. betul. Gitu. Jadi memang alhamdulillah nih di RT 2 RW 2 Pak Supardi ini sudah membudidayakan sampah-sampah limbah organik untuk menjadi pupuk ya. Dan Betul. alhamdulillah nih hasilnya nih. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin tadi kita sudah belajar ya Pak dari Pak Supardi, Ketua RT 2 RW 2 Kelurahan Ya. Jelambar ya Pak. Ya. Kita tadi sudah belajar mengenai pengelolaan limbah atau Rumah sampah tangga. organik dari untuk dilakukan kompos ya Pak. Kompos, pengkomposan. Pengkomposan ya Pak. Ya. Dan mudah-mudahan nanti ini juga sesuai juga dengan program Pemda DKI Jakarta untuk pilah sampah nih Pak. Betul. Kita di sini diajarkan bagaimana caranya untuk memilah sampah anorganik dan organik ya Pak. Betul. Moga-moga nanti dari rumah Pak Supardi ini bisa menginspirasi warga-warga di Kelurahan Jelambar untuk bisa melakukan pilah sampah. Ya kita sedang bersama Bu Yanli ya. Bu Yanli Ketua RW 2 Kelurahan Jelambar. Ini kita sedang belajar ya Bu tentang pengomposan Bu. Gimana Bu?
dengan program Pemda DKI untuk pemilihan sampah, gimana nih Bu harapannya untuk warga RW 2 Kelurahan Jelambar tentang pemilihan sampah nih Bu? Gimana? Saya mendukung banget nih program pemerintah. Memang bumi ini udah terlalu, Indonesia tuh udah waktunya lah, kita Jakarta memang udah waktunya untuk memilah sampah. Contohnya negara-negara maju kan salah satu bukti bahwa negara itu maju memang dengan memilah sampah yang baik. Saya dukung banget, semoga pelaksanaannya bisa sesuai dengan harapan kita. Saya dukung banget sih. Mali semua warga harapannya dengan YouTube hari ini kita bisa belajar cara kompos. Dan kita bisa lihat dari sampah yang sebanyak itu setelah kompos jadi tinggal sedikit, itu sangat membantu banget untuk Indonesia yang lebih baik. Saya setuju banget, kita dukung. Ayo warga semuanya, kita dukung program pemerintah 1 Agustus untuk mulai memilah sampah. Komposting Kelurahan Jelambar. Bisa. Yeay.